Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayitri di pembelajaran Fisika Lintas Minat kelas 10. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai vektor. Silahkan disimak video ibu, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Oke anak-anak, yang pertama kita bahas mengenai vektor ya, mengenal vektor, besaran vektor. Oke, yang pertama kalian harus ketahui ya, jadi kita harus mengenal vektor itu seperti apa. Nah, kalau di pertemuan mungkin waktu di SMP dulu sudah pernah disinggung masalah vektor ya, dimana vektor itu biasanya kita tulis menggunakan tanda anak panah di atas nama vektor ya. Contohnya misalnya seperti ini, misalnya vektor A. Nah, kita tulis huruf A, kemudian di atasnya diisi tanda panah. Itu biasanya cara kita menulis notasi vektor anak-anak ya. Kemudian berikutnya yaitu kita harus tahu besaran vektor. Nah, kalau vektor kita cari biasanya dia dengan rumus seperti ini ya, jadi besaran vektor biasanya ditulisnya seperti ini. Kemudian sampai di sana sudah ya anak-anak ya. Jadi besaran vektor R secara grafis itu dinyatakan dengan panjang garis, sedangkan arahnya ditunjukkan oleh arah sinar garis. Di buku sudah ada itu ya. Jadi biasanya penulisan besaran vektor itu seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut penguraian vektor. Ya, jadi penguraian vektor biasanya dia digambarkan dalam kuadran ya. Jadi penguraian vektornya ini ada kurva X, yang ini Y-nya. Kemudian yang ini kita misalkan di sini Fx, vektor X. Di sini kita misalkan vektor Y. Kita tarik garisnya. Angkat lurus ya anak-anak ya. Nah, di sini kita ketemu vektornya atau resultannya di sini ya, yang dn. Di sini ada sudutnya, sudut alfa. Ini arahnya. Oke, dari gambar ini kita bisa menentukan nilai ya dari vektor X dan vektor Y-nya ya. Jadi untuk nilai dari vektor X-nya X sama dengan gimana anak-anak? Dikali cos alfa. Kemudian kalau yang RY-nya R dikali sin alfa. Ya, ini ya, ini penguraian vektornya dari gambar ini. Oke anak-anak, kita lanjut ke berikutnya yaitu mengenai besaran vektor ya. Jadi cara kita melukis vektor itu ada 3 anak-anak ya. Jadi ada yang disebut dengan metode jajar genjang, ada yang disebut dengan metode
segitiga, dan ada yang disebut dengan metode poligon. Oke, sebelum kita lanjut, nah anak-anak perlu ketahui ya, jadi besaran itu kan sudah diketahui ya, besaran itu dibedakan menjadi dua ya, besaran skalar dan besaran dibedakan dari dua ya, besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar ini dia yang besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya massa, waktu. Nah, sedangkan yang vektor ini dia memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan juga ya, kecepatan, percepatan, dan yang lain-lainnya. Oke, nah sekarang kita lanjut yang pertama, yaitu cara melukis vektor anak-anak ya. Cara melukis vektor. Yang pertama yaitu dengan cara atau dengan metode jajar genjang. Ya, jadi kalau dengan metode jajar genjang itu dia biasanya digambarkan seperti ini. R-nya itu dirumuskan dengan A plus B. Ya, jadi ini metode jajar genjang anak-anak ya, dimana arahnya dia ke atas, jadi semua positif ya. Jadi ini R-nya. Nah, seandainya anak-anak diberi soal disuruh melukiskan vektor yang nilainya, misal yang nilainya R sama dengan minus A ditambah B. Nah, ini nilainya, disuruh melukiskan ini anak-anak. Nah, diingat ya anak-anak ya, kalau tanda panahnya itu ke kanan, dia nilainya positif. Sedangkan kalau dia ke kiri, dia negatif. Yang ini maksudnya ya, tanda yang ini. Nah, bagaimana cara kita melukiskan nilai seandainya kalian diberikan rumus seperti ini, R sama dengan minus A plus B, disuruh melukiskan. Oke, coba dilihat minus A, nilai A itu dia minus, berarti dia bukan ke atas anak-anak ya, tapi dia ke kalau dia negatif berarti dia ke kiri, ya anak-anak ya. Jadi seperti ini. Ini minus A atau ke bawah atau ke kiri. Kemudian plus B, B-nya kan ke kanan ya, karena dia positif. Ini B. Kemudian resultannya ya ini tinggal ditarik aja, membentuk jajar genjang.
ini R-nya. Ini metode yang pertama, anak-anak. Metode jajar genjang. Ini ya cara melukiskannya. Atau misalnya anak-anak diberi contoh lain, misalnya disuruh melukiskan nilainya, misalnya R sama dengan A minus B. Nah, anak disuruh melukiskan, bisa nggak? A ini bernilai positif, sedangkan B ini bernilai negatif. Ingat, kalau dia positif berarti gambarnya ke kanan atau ke atas, sedangkan kalau dia negatif dia ke kiri atau ke bawah. Coba digambar ya. A nya dia positif, berarti dia ke atas. Ini A. Kemudian B nya dia negatif, jadi dia ke kiri. Ini B. Kemudian kita tinggal tarik ininya aja buat resultannya. Nah, ini disebut dengan metode. Nah, ini nilai dari R-nya. Oke, ini metode yang pertama. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode segitiga. Yang kedua yaitu metode segitiga. Misal, Ibu langsungkan saja ya, misalkan A-nya, vektor A-nya ini mengarah ke atas. Ini ya, misalkan ya. Ini vektor dari A. Kemudian ini B-nya. Nah, kalau yang untuk metode segitiga tinggal dihubungkan aja titik-titiknya ini ya. Nah, ini resultannya. Ini untuk metode segitiga, jadi menggambarnya tinggal dihubungkan aja ujung titiknya ini. Jadi ini resultannya. Sudah, itu untuk yang metode segitiga. Kemudian yang ketiga yaitu metode poligon ya, poligon. Nah, untuk metode poligon ini biasanya dia digunakan lebih dari 3 vektor ya. Digunakan lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 ya, dari 2 vektor. Misal vektor R sama dengan A, vektor A plus vektor B plus vektor C. Nah, misalnya nilai vektor
R itu adalah vektor A plus vektor B plus vektor C. Nah, bagaimanakah cara kita menggambarkannya? Kalau disuruh menggambarkan ya anak-anak, kita buat aja vektor A. Oke, kita buat ya. Ini A-nya misalnya, ibu gambar di sini aja ya. Ini garis A, vektor A. Dianggap lurus ya. Ini vektor A. Kemudian B, vektor B. Kemudian vektor C. Ini vektor C. Nah, tinggal kalian hubungkan saja nilai dari vektornya ini. Ini tinggal dihubungkan saja ujung kiri dan ujung kanan. Yes. Nah, gitu. Inilah nilai dari R-nya. Ini yang ketiga, yaitu yang metode poligon. Ya, jadi kita sudah bahas tadi ada 3 cara melukis vektor ya. Yang pertama dengan metode jenjang, yang kedua dengan metode segitiga, dan yang ketiga dengan metode poligon. Nah, sekarang ibu kasih contoh soal satu ya. Pesawat terbang melaju 100 meter ke timur, lalu 50 meter ke arah utara. Kemudian bergerak ke tenggara 20 meter. Nah, lukislah vektor perpindahannya. Lukislah vektor perpindahannya. Oke. Pertama-tama kita tentukan dulu arah mata anginnya anak-anak ya. Jadi seperti biasa, ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Nah, di sini tenggaranya. Nah, kalau dengan soal seperti ini berarti dia dengan cara apa? Karena dia ada 3 vektor ya. Yang pertama melaju ini ke timur, kemudian ke arah utara, kemudian yang terakhir ke tenggara. Jadi ada 3 ya. Jadi kalau diumpamakan ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, sekarang kita gambar saja. Nah, dia bergerak ke timur, berarti dia ke timur, dia ke sana ya. Jadi dia ke timur, gambarnya seperti ini. Jalan, ingat karena dia 100, buat panjangnya kira-kira 100-nya seperti ini ya. Jadi ini 100 meter. Ini anggap saja vektornya vektor A. Kemudian dia bergerak ke arah utara, berarti dia ke atas ya. Kalau utara berarti ke atas sepanjang 50 meter ya. Anggaplah setengahnya dari ini ya, setengahnya ini berarti ini. Ini 50 meter, ini vektor B. Kemudian yang ke C, kemudian tergerak ke tenggara. Tenggara itu yang mana ya?
Nah, dari sini dia bergerak ke tenggara. Ini Ibu pindah ya. Ini vektor B 50 meter. Dia bergerak ke tenggara, berarti dia agak nyerong ke bawah ya, sejauh 20, berarti 20 anggaplah kecil banget segini. Ini 20 meter. Ini vektor C. Nah, caranya tinggal kalian garis saja buat titik di ujung-ujungnya ini, kemudian kalian hubungkan, itulah vektornya R-nya. Ya, jadi itulah vektor perpindahannya. Nah, jadi ini R-nya. Nah, itu cara melukis vektor anak-anak. Jadi ada 3 tadi caranya ya. Kalau melukis dengan jajar genjang, melukis dengan metode segitiga, itu dia menggunakan vektor sebanyak 2 ya. Jadi 2 istilahnya 2 sumbu atau 2 titik atau 2 vektor. Tapi kalau dia menggunakan lebih dari 2, misalnya 3, dia menggunakan metode poligon yang ketiga. Nah, inilah contohnya. Oke anak-anak, sekian pertemuan kali ini, bagaimana cara kita melukis vektor. Terima kasih.